Kamu terlalu rendah hati. Ini semua karena bakatmu yang luar biasa. Sekarang kamu adalah pemimpin sekte Xian. Bagaimana sekte Xian berkembang di masa depan tergantung pada kamu. Tidak, tidak. Posisi saya sebagai pemimpin sekte hanya sementara. Setelah saya selesai menangani masalah ini, saya akan pergi. Saat itu, saya akan menyerahkan posisi pemimpin sekte kepada kakak senior Zuling, kata Chen Ping cepat. Dia berpikir bahwa pemimpin sekte lama menjadikannya pemimpin sekte hanya untuk menyerahkan posisinya kepada Zuling. Jika pemimpin sekte lama menyerahkan posisinya kepada Zuling sendiri, dia mungkin takut beberapa tetua akan merasa tidak puas. Bagaimanapun, posisi pemimpin sekte Xian bukanlah keturunan. Agar tidak pantas bagi pemimpin sekte lama untuk mewariskannya kepada putrinya sendiri. Sekarang jika Chen Ping meneruskannya ke Zuling, orang lain bisa dibungkam. Chen Ping memahaminya seperti ini, tetapi dia salah memahaminya. Pemimpin sekte lama tidak bermaksud demikian. Dia benar-benar ingin Chen Ping menjadi pemimpin sekte. Zuling adalah seorang wanita. Cepat atau lambat dia akan menikah, jadi dia tidak cocok menjadi pemimpin sekte. Petik 2. Kecuali kamu menikah dengan Zuling, maka dia dapat berbagi tanggung jawab penting untukmu. Ini tidak mungkin. Chen Ping melambaikan tangannya dengan cepat. Dia tidak bisa menikah dengan Zuling. Chen Ping berkata bahwa pernikahan pertama pasti untuk Suyuki. Meskipun keberadaan Suyuki sekarang tidak diketahui, Chen Ping sangat yakin bahwa Suyuki sedang menunggunya. Meskipun Chen Ping memiliki banyak wanita dan banyak dari mereka dekat satu sama lain, dia tidak akan memberikannya kepada wanita lain untuk pernikahan pertamanya. Apa? Menurutmu aku tidak cukup baik untukmu? Zuling bertanya dengan sedikit sedih saat dia melihat ini. Tidak, kakak perempuan senior memiliki sosok yang bagus dan kulit yang bagus, dan dia sangat cantik. Setiap pria akan jatuh cinta padanya. Hanya saja aku sudah punya pacar, dan aku juga punya banyak orang kepercayaan yang sudah dekat dengannya satu sama lain, jadi aku tidak layak menjadi kakak perempuan, Chen Ping dengan cepat menjelaskan. Ketika Zuling mendengar ini, dia langsung tertawa. Dia mengira Chen Ping meremehkannya. Pemimpin sekte tua itu tertawa dan berkata, apa bedanya? Karena kamu tidak bisa menikahi seorang istri, biarkan Zuling menjadi orang kepercayaanmu. Di dunia surga dan bumi ini, adalah normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir, dan mereka saling menguatkan. Menumbuhkan cinta bersama adalah hal yang normal. Bagaimanapun, itu akan membantu meningkatkan kekuatanmu status. Dunia surga dan umat manusia tidak mempedulikan hal ini. Kamu hanya perlu memiliki aku di hatimu. Ling mendekati Chen Ping dan berinisiatif untuk memegang tangan Chen Ping. Ini membuat Wei Qing dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Wanita yang tidak pernah mereka impikan akan mengambil inisiatif untuk mendekati Chen Ping saat ini, dan bahkan mengambil inisiatif untuk mengorbankan dirinya sendiri. Inilah kesenjangannya, kesenjangan antar manusia. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Orang-orang telah mengambil inisiatif sejauh ini. Terlebih lagi, Zuling sangat menarik. Ketika saya memikirkan malam itu, ketika saya tidak sengaja melihat tubuh Zuling, Chen Ping masih terburu-buru satu sama lain. Ketika semua orang kembali ke gerbang Xian, Chen Ping segera pergi mencari Gu Tianchao yang dipenjara. Gu Tianchao dipenjarakan di ruang bawah tanah gerbang Xian,
dan ada lingkaran sihir yang dibuat oleh Penatua Cui di sekelilingnya. Pada saat ini, Gu Tianchao berantakan dan seluruh tubuhnya telah kehilangan semangat tinggi yang dia miliki di awal. Setelah mendengar suaranya, Gu Tianchao perlahan berkata, "Kamu akhirnya sampai di sini. Apakah kamu sudah menungguku?" Chen Ping sedikit terkejut. "Tentu saja, kalau tidak, menurutmu lingkaran sihir di sekitarnya bisa menjebakku?" Gu Tianchao mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyuman. Chen Ping melihatnya sekilas dan tertawa. Formasi ini benar-benar tidak dapat menjebak Gu Tianchao. Keterampilan formasi orang ini sungguh luar biasa. Tapi Chen Ping tidak mengerti mengapa orang ini tidak melarikan diri dan menunggunya. "Apa yang kamu tunggu dariku? Apakah kamu ingin memohon padaku?" Chen Ping bertanya. "Tentu saja aku tidak memohon padamu, aku hanya ingin berbisnis denganmu," kata Gu Tianchao. "Bisnis? Bisnis apa?" Chen Ping tiba-tiba menjadi tertarik. Meskipun Gu Tianchao acak-acakan dan sangat takut hingga hampir pipis, Chen Ping menjadi waspada terhadap Gu Tianchao saat ini. Karena tampang yang ditunjukkan orang ini saat ini bukanlah ekspresi pengecut. Menjadi seorang narapidana dan masih berpikir untuk berbisnis membuktikan bahwa orang ini tidak berpikiran sederhana. Mungkin sebagian dari apa yang mereka lihat sebelumnya hanyalah penampakan saja. Saya harap Anda dapat membantu saya menjadi kepala sekte Liang Yi. Gu Tianchao berkata dengan lugas. Chen Ping tercengang. Orang ini adalah tetua dari sekte Liang Yi, dan sekarang dia ingin menjadi pemimpin sekte. Tapi bagaimana dia bisa menemukannya? Bagaimana kamu tahu aku bisa membantumu? Dan bagaimana kamu tahu aku memiliki kemampuan itu? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Keterampilan formasi Anda adalah yang paling mengagumkan yang pernah saya lihat, dan Anda pasti akan membantu saya, karena saya memiliki ini di tangan saya. Setelah mengatakan itu, Gu Tianchao membuat gerakan telapak tangan, dan secara tak terduga menemukannya dari ruang penyimpanan, ambil keluar kristal merah tua. Ketika Chen Ping melihat spar tersebut, dia tercengang karena dia tidak mengetahui spar semacam ini. Aura yang dipancarkan oleh batu kristal jenis ini berkali-kali lebih kuat daripada batu roh. Batu giok darah. Kenapa orang ini memiliki batu giok darah yang hanya ditemukan di surga? Raja Iblis Ciyun juga terkejut saat melihat kristal merah tua. "Senior, apa itu giok darah? Apakah itu hanya ditemukan di surga?" Chen Ping tiba-tiba berkata dengan penuh semangat ketika dia mendengar tentang hal-hal di surga. "Ini adalah sejenis batu giok peri dari surga. Bagi ahli formasi, benda semacam ini adalah sumber utama untuk memahami formasi dan meningkatkan kekuatan formasi." Jelas Raja Iblis Ciyun. Tidak banyak penyihir formasi di surga dan dunia manusia, dan tidak mungkin memiliki sumber daya seperti batu giok darah, yang hanya tersedia di dunia surga. Setelah mendengar penjelasan Raja Iblis Ciyun, penjelasan Chen Ping, wajahnya menjadi semakin bersemangat. Hal semacam ini adalah harta paling berharga dari master formasi, dan Anda juga tahu bahwa setelah menerobos alam kesengsaraan, para beku yang mencapai alam Mahayana sudah dianggap sebagai tubuh semi-abadi, dan energi spiritual di dalamnya tubuh perlahan-lahan akan berubah menjadi energi abadi. Hanya saja, setelah kenaikan, energi abadi dalam tubuh akan sangat langka, tetapi dengan hal semacam ini, Master Arai dapat mengisi kembali energi abadi dalam jumlah besar. Tentu saja, hal semacam ini juga memerlukan Master Arai tingkat tinggi untuk menggunakannya.
Jika levelnya terlalu rendah, hanya Master Arai tingkat tinggi yang dapat menggunakannya. Di alam fusion, itu tidak berpengaruh sama sekali. Chen Ping menjelaskan, tapi dia tidak pernah memberitahu Chen Ping apa nama benda ini atau dari mana asalnya. Batu giok darah, sejenis batu giok peri dari surga, adalah sumber daya paling dasar bagi para Master Arai. Benar-benar bagus. Chen Ping berpura-pura tenang dan berkata. Gu Tianchao tercengang, matanya melebar karena tidak percaya di wajahnya. Kamu, bagaimana kamu tahu ini? Ini tidak mungkin. Gu Tianchao tidak mengerti bagaimana Chen Ping tahu. Anda tahu, hal semacam ini hanya tersedia untuk sekte Liang Yi mereka. Alasan mengapa teknik pembentukan sekte Liang Yi mereka begitu kuat adalah karena batu giok darah ini. Aku tahu lebih banyak dari yang kamu kira. Meskipun batu giok darah ini bukan batu giok abadi terbaik di surga, itu masih dianggap sebagai harta karun di surga dan dunia manusia. Saya untuk membantu Anda menjadi pemimpin sekte Liang Yi. Apakah Anda terlalu banyak berpikir? Chen Ping tersenyum dingin. Faktanya, Chen Ping sudah setuju di dalam hatinya. Jika dia memiliki giok darah, Chen Ping pasti akan membuat kemajuan pesat dalam formasi. Namun, Chen Ping tidak bisa menunjukkan terlalu banyak kegembiraan. Sekarang dia telah mencapai tahap tawar-menawar. Chen Ping harus tenang saat ini. Gu Tianchao sedikit mengernyit. Awalnya, dia ingin membual tentang giok darah, biarkan Chen Ping menganggapnya sebagai harta karun, dan kemudian gunakan giok darah untuk mendapatkan bantuan Chen Ping. Tapi sekarang Chen Ping benar-benar mengetahui giok darah ini, dan tampaknya satu giok darah tidak dapat memuaskan Chen Ping sama sekali. Tapi sebagai tetua dari sekte Liang Yi, Gu Tianchao hanya memiliki satu giok darah. Tentu saja tidak. Giok darahku hanyalah deposit. Saat kamu membantuku menjadi master dari sekte Liang Yi, bagaimana kalau aku memberimu 10 giok darah? Gu Tianchao bertanya ragu-ragu. Chen Ping menggelengkan kepalanya, saya merasa ini masih sedikit berisiko. Petik 2. Apa yang Anda inginkan? Sekte Liang Yi kami hanya memiliki selusin batu giok darah, mengapa tidak memberi Anda 10? Chen Ping melihat penampilan Gu Tianchao dan tahu bahwa Gu Tianchao tidak akan berbohong. Tampaknya sekte Liang Yi benar-benar hanya memiliki selusin batu giok darah. Tidak mungkin memberikan semuanya kepadanya, 10 sudah menjadi batasnya. Jadi Chen Ping berkata, bukannya saya menginginkan lebih banyak dari giok darah ini, saya juga ingin mendapatkan inti dari pembentukan sekte Liang Yi Anda. Jangan bilang, tidak akan ada sekte formasi sebesar milik Anda sekte Liang Yi. Intinya, kan, setelah mendengar ini, Gu Tianchao menjadi sedikit tenang dan berkata, jadi, Anda menginginkan pola ilahi dari sekte Liang Yi kami. Anda hanya perlu memberitahu saya sebelumnya. Ya, saya ingin yang ilahi pola sekte Liang Yi-mu. Chen Ping mengangguk. Faktanya, bagaimana Chen Ping mengetahui apa pola ketuhanan dari sekte Liang Yi? Itu hanya sebuah ujian, tapi dia tidak menyangka Gu Tianchao sendiri yang mengatakannya. Oke. Saya akan menemukan cara untuk memperkenalkan Anda kepada leluhur pola ketuhanan, tetapi apakah Anda bisa mendapatkan pola ketuhanan dan memadatkan pola ketuhanan adalah urusan Anda sendiri. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda, pola ketuhanan tidak semudah itu. Ringkas sekali, mungkin akan menimbulkan obsesi, kata Gu Tianchao. Kalau begitu kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kamu hanya perlu berjanji padaku.
Saat ini, Chen Ping hanya mengikuti omong kosong Gu Tianchao apapun saat ini. Saya memiliki slip giok transmisi suara di sini. Ketika saya kembali ke Sekte Liang Yi, ketika waktunya tepat, saya akan memberi tahu Anda. Selama Anda membantu saya menjadi master dari Sekte Liang Yi, maka Sekte Liang Yi kita akan menjadi seperti itu Anda. Yan Men akan selalu berteman dan bekerja. Terjemahan, sama satu sama lain untuk hasil yang saling menguntungkan. Gu Tianchao berkata dengan penuh semangat. Melihatmu seperti ini, kamu tidak terlihat seperti pengecut. Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Gu Tianchao tersenyum, jika saya tidak menunjukkan rasa takut dan sangat tangguh, apakah Anda masih akan mengurung saya? Tentu saja tidak. Aku akan langsung membunuhmu. Bagaimana aku bisa menyelamatkan seseorang yang mengancamku? Kata Chen Ping. Petik 2. Hahaha. Benarkan. Jika aku tidak melakukan itu, bagaimana aku bisa bekerja sama hari ini? Saya awalnya datang untuk membantu Huo Yuanting, tetapi saya datang ke sini secara pribadi, dan saya juga diam-diam bekerja sama dengan Huo Yuanting. Dia akan membantu saya memenangkan posisi pemimpin Sekte Liang Yi. Petik 2. Tapi siapa sangka kalau orang ini gagal memenuhi ekspektasinya dan malah dikalahkan olehmu, jadi aku hanya bisa bicara denganmu. Kata Gu Tianchao, apakah kamu tidak takut aku tidak setuju dan kemudian membunuhmu? Petik 2. Chen Ping sedikit penasaran. Orang ini bisa melarikan diri tetapi tidak melarikan diri. Dia tidak takut membunuhnya jika dia menunggunya. Tidak ada kebencian yang tidak bisa diselesaikan dengan kepentingan cukup manfaatnya. Saya yakin Anda tidak akan membunuh saya. Petik 2. Seperti inilah dunia surga dan umat manusia. Manfaatnya paling besar. 11. Bukankah kamu sudah berjanji padaku untuk tidak membunuhku sekarang? Kata Gu Tianchao dengan bangga. Kamu benar. Kamu boleh pergi sekarang. Chen Ping juga harus mengakui bahwa Gu Tianchao ini memang masuk akal. Terutama karena manfaat yang diberikan terlalu besar, terutama Blood Jade itu, sesuatu dari surga, sangat berharga. Setelah Gu Tianchao menyerahkan giok darah kepada banyak orang terkejut melihat Gu Tianchao dibebaskan oleh Chen Ping, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Chen Ping, dia keluar dari ruang bawah tanah. Terlebih lagi, semua orang dapat melihat kekuatan Chen Ping, dan mereka semua dikejutkan oleh Chen Ping.